Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestika Zulia Devi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang skala Likert itu apa. Dan sebelum saya membahasnya, jangan lupa like dan subscribe pada channel saya. Terima kasih. Setelah itu saya akan membahas tentang skala Likert. Skala Likert atau Likert scale dan menggunakannya. Skala Likert atau Likert scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaannya. Dan di sini ada 5 pilihan tersebut, diantaranya ada sangat setuju SS, setuju S, ragu-ragu RG, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju yaitu STS. Dan di sini ada nilainya. Sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, ragu-ragu diberi nilai 3, TS tidak setuju diberi nilai 2, dan STS diberi nilai 1. Dan di sini ada sebuah data, yaitu mengenai pertanyaan kuesioner menggunakan My Pertamina. Yaitu di sini pertanyaan pertama yaitu ada, apakah Anda setuju dengan adanya aplikasi My Pertamina menjadikan masyarakat mengalami kemudahan? Terus yang kedua ada, apakah menurut Anda pemerintah sudah bijak menerapkan sistem aplikasi My Pertamina? Yang ketiga, apakah Anda setuju dengan pembelian bahan bakar dengan aplikasi My Pertamina? Sampai ke kuesioner pertanyaan terakhir yaitu ada 28. Apakah Anda setuju bahwa aplikasi My Pertamina tidak membantu? Seperti itu teman-teman. Dan di sini saya merekap hasil kuesioner dari teman-teman, yaitu menggunakan metode Excel yang lebih mudah untuk penjumlahannya juga. Di sini ada totalnya, yaitu yang pertama responden pertama, pertanyaan pertama sampai 28, totalnya ada 87, yang kedua ada 102, sampai ke 30 responden yaitu 91. Setelah itu kita akan menggunakan SPSS untuk mencari jawabannya bagaimana. Di sini sebelum ke data view, kita ke variabel view-nya terlebih dahulu dengan namanya X2 atau pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai My Pertamina, pertanyaan 1 sampai 28. Dan di sini value-nya kita tulis dengan 1 STS. Terus yang kedua ada TS, yang kedua ada TS, terus yang ketiga ada, di sini tambah lagi 3 ada RG, terus yang keempat ada S, yang keempat S yaitu setuju, kita add, terus yang kelima ada SS, kita add. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita bisa copy paste untuk mempermudah teman-teman saja, yaitu kita copy paste sampai pertanyaan ke-28, kita Ctrl V, yaitu untuk mengcopy paste biar lebih mudah ya teman-teman. Terus jadinya akan seperti ini, TS, SS, TS, SS, bisa dilihat ya teman-teman. Jadinya seperti ini, bukan angka lagi tapi melainkan dengan TS, SS, atau RG, seperti itu teman-teman. Terus kita mencari jawabannya bagaimana? Kita langsung saja ke analisisnya.
kita ke deskriptif statistik, terus kita ke frekuensinya. Nah, di sini pertanyaan kedua pertanyaan tentang My Pertamina, pertanyaan 1 sampai 28 kita pindah ya teman-teman ke variabelnya seperti itu teman-teman. Kita ke pertanyaan 5, terus pertanyaan 6, terus pertanyaan 7, pertanyaan 8, terus 9, terus 10 sampai ke 28 intinya ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita ke 20, ke 15, 16, terus ke 17, ke 18, ke 19, ke 20, terus 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai habis ya teman-teman. Nah, seperti ini kita pokoknya pindah ke variabelnya. Terus setelah itu kita ke charts. Nah, di sini histogramnya, terus how normal curves on histogramnya kita centang, terus kita continue, terus kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Kita lihat bersama, oke? Kita akan bahas. Sini hasilnya mana ya teman-teman? Hasilnya bisa kita lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Nah, teman-teman. Sebentar. Nah, ini teman. Ini jawabannya. Nah, ini datanya teman-teman, yaitu yang mengenai tadi jawaban My Pertamina, yaitu kita sudah merekap semuanya dari jawaban respondennya teman-teman, yaitu STS ada 5, frekuensi persennya ada 16,7, kumulatifnya ada 16,7, TS-nya ada 7, persennya 23,3, kumulatifnya ada 40%, terus ragu-ragunya ada 2, persennya 6,7%, kumulatif persennya ada 46,7%, terus 7-nya ada 7%, 7 frekuensinya, terus persennya ada 23,3%, kumulatifnya ada 70%, terus SS-nya ada frekuensinya 9%, persennya ada 30%, terus kumulatif persennya ada 100% teman-teman. Dan ini juga ada pertanyaan yang kedua dari responden kedua, yaitu pertanyaan yang kedua, STS-nya ada 1, persennya 3,3%, TS-nya ada 6, persennya 20%, ragu-ragunya juga ada 20%, terus 7-nya ada 33,3%, terus SS-nya ada 23,3%. Seperti itu teman-teman sampai ke pertanyaan ke-28. Di sini 28 ada STS-nya, frekuensinya ada 2, persennya ada 6,7%, kumulatifnya ada 6,7%, TS-nya ada frekuensi 5, persennya ada 16,7%, kumulatif persennya ada 23,3%. Terus ragu-ragunya ada 7, persennya ada 23,3%, kumulatif persennya ada 46,7%. Terus S-nya yaitu setujunya ada 8 frekuensi, ada persennya 26,7%, terus kumulatif persennya ada 73,3%. Begitu pula dengan sangat setujunya ada 8 frekuensi, persennya ada 26,7%, sama dengan yang setuju ya teman-teman. Tapi di sini kumulatif persennya ada 100%. Kita lihat histogramnya teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang pertama, terus ini ada pertanyaan yang kedua,
Terus pertanyaan yang ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, pertanyaan keenam, pertanyaan ketujuh, pertanyaan kedelapan, pertanyaan ke-9, 10 ya teman-teman, dengan min-nya 3,43, standard deviation-nya ada 1,305, dengan datanya respondennya yaitu ada 30 responden teman-teman. Yang 11 ya teman-teman. Jadi berbeda-beda. Ini yang ke-13 rata-ratanya ada 3,5. Terus standard deviation-nya ada 1,196 dengan responden 30 teman-teman. Terus di sini ada ini pertanyaan yang ke-17, rata-ratanya ada 357 dengan standar deviation-nya 1,357 ya teman-teman, sampai ke 28. Ini 28-nya seperti ini teman-teman. Ini histogramnya bisa dilihat ya teman-teman. Min-nya ada 3,5, standar deviation-nya ada 1,253 dengan datanya respondennya ada 30 teman-teman. Seperti itu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menemani saya sampai selesai pembahasannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau teknik yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.